Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abi akan menjelaskan tentang tematik A subtema 2 pembelajaran 3. Coba kalian buka halaman 51 bukunya ya. Nah, di situ kita melihat. Nah, di sini Abi akan menjelaskan tentang pertama itu IPS, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga PPKN. IPS ini kita dapat membuat peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Sedangkan untuk bahasa Indonesia kita akan membuat karangan berdasarkan ide pokok dan kalimat penjelas. Sedangkan PPKN kita dapat membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Oke. Nah, coba sebelum ini. Nah, inilah hasil pendapatan negara ya. Sumber daya alam Indonesia ini adalah merupakan pendapatan negara, ada 7. Yang pertama, tambang emas, tambang batu bara, cadangan gas alam, kekayaan hutan, kekayaan laut, flora dan fauna, langkah, pertanian dan perkebunan. Tambang emas contohnya itu PT Freeport itu yang ada di Irian. Ya, Pulau Irian itu banyak. Tambang batu bara banyaknya di Kalimantan. Flora dan fauna langka itu banyaknya di contohnya ini komodo itu di NTB ya. Nah, coba kalian buka di halaman 52. Nah, di situ ada hasil lautnya ya di pulau-pulau Sumatera, Maluku. Nah, tapi itu tidak tertera provinsi mana. Nah, di sini Abi jelasin nih contohnya nih. Contoh peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Nah, contohnya Kota Sorong itu menghasilkan namanya minyak bumi. Nah, lihat di situ keterangannya ya. Nah, terus habis itu Mika di mana di sini banyak juga. Kalian kalau misalnya ini coba cari di Google itu lebih banyak lagi ya contoh-contoh seperti ini. Abi contohnya aja ya, contoh peta Indonesia yang menggambarkan uh, sumber daya alamnya ya, keterangannya di provinsi mana saja kah ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita ke materi bahasa Indonesia. Di sini Abi akan membahas tentang cara membuat karangan berdasarkan ide pokok dan kalimat penjelas. Ide pokok itu adalah merupakan ide yang mendasari terbangunnya suatu paragraf. Ide ini diletakkan pada kalimat utama. Namun untuk membangun suatu paragraf yang utuh dibutuhkan unsur lain di samping kalimat utama, yaitu kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu merupakan kalimat yang berisikan ide penjelas yang berfungsi menjelaskan ide utama atau ide pokok. Dalam kalimat karangan narasi, kalian harus tahu 3, yaitu kalian harus menentukan tokoh-tokoh dalam cerita, menentukan ide pokok, dan menentukan pikiran penjelas. Coba kalian buka di halaman 52 tentang kerukunan antar umat beragama. Coba kalian baca ya. Nah, kalian baca itu kerukunan antar umat beragama. Di situ ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Nah, di situ kita dapat meringkas ya, meringkas karangan narasi. Nah, 1, ringkasan dalam teks kerukunan antar umat beragama itu adalah kalian baca itu. 1, Indonesia memiliki keragaman umat beragama ya. 2, upaya yang dilakukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama adalah saling menghormati. Yang ketiga, bekerja sama untuk terus menjalin komunikasi dengan melakukan dialog antar umat beragama. Yang keempat, trik kerukunan beragama itu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Yaitu inti pokoknya ya, ringkasan daripada teks kerukunan antar umat beragama. Oke, kita lanjut ke PPKN. Tapi sebelum lanjut ke PPKN, coba kalian baca dulu itu ya. Oke, next ya. Materi PPKN kita akan membandingkan nilai-nilai terkandung pada tiap Pancasila. Negara kita itu memiliki dasar negara yang digali dari nilai-nilai luhur atau nilai-nilai moyang Indonesia. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu adalah yang 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tidak ada unsur paksaan dari suatu agama terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi kita itu tidak dipaksa untuk menganut agama mana saja, kita bebas untuk memilih.
Yang kedua, rukun itu di antara sesama umat beragama dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, itu sila kedua beradab. Sila kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya harkat dan martabat manusia, adil terhadap sesama umat manusia, itu adalah untuk dua sila itu. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, menumbuhkan rasa cinta dan tanah air kepada bangsa, mampu serta rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, yaitu adalah nilai-nilainya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu rakyat merupakan pemegang daulat bangsa, sadar untuk bermusyawarah dalam pengambilan setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Jadi rakyat adalah pemegang kedaulatan bangsa, ya, makanya diadakan pemilihan umum. Ya, itu musyawarah itu adalah keputusan yang mutlak, ya. Sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, sadar agar menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Oke. Nah, di sini tugasnya adalah coba kalian buka halaman 48 di modul ya. Nah, itu penugasan untuk kalian ya. Semoga bermanfaat ilmu yang Abi ajarkan ini. Dan Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.